Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tridewi Sultanbrin dari program studi PG PAUD kelas 1A dengan NIM 2009757. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran dan kualifikasi pendidik PAUD. Nah, di sini saya ditemani oleh partner saya, yaitu sebuah beruang berwarna pink yang bernama Baby. Jangan lupa disimak ya videonya. Nah, apa sih itu pendidik, tenaga pendidik, dan standar pendidik itu? Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1.6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1.7, bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Lalu, dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Ayat 1, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat 2, kualifikasi akademik sebagai dimaksudkan pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan. Pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta PAUD meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Hai, lanjut lagi ya, semangat terus. Lalu pada pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pendidik pada PAUD memiliki A. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1. B. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi. Dan C. Sertifikat profesi guru untuk PAUD. lalu apa sih itu kompetensi? Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah indikator yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara konstekstual. Jenis-jenis kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan guru berkaitan dengan ilmu mendidik. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah 1. Memahami karakteristik kebutuhan dan perkembangan anak didik. 2. Menguasai dasar-dasar pendidikan anak usia dini. 3. Menguasai prinsip dan pendekatan bermain sambil belajar. Dan 4. Menguasai dasar-dasar bimbingan. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki guru secara personal. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah 1.
memiliki kepekaan terhadap perasaan dan pikiran anak. 2. Menghargai perbedaan, keunikan individu, cepat tanggap menanggapi kesulitan anak. 3. Memiliki rasa peduli, empati, dan responsif, serta mampu memberi dorongan kepada anak. Dan 4. Memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, kehangatan, keleluasan, kejujuran, penuh perhatian, dan bersikap objektif. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan guru dalam melaksanakan tugas mengajar baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pengajaran. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah 1. Menguasai menu pembelajaran yang berorientasi pengembangan, yaitu fisik, sosial, emosional, kognitif, bahasa, dan seni. 2. Menguasai pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. 3. Menguasai berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Dan 4. Menguasai pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki guru dalam menjalin interaksi sosial dengan lingkungan. Yang termasuk ke dalam kompetensi ini adalah 1. Memahami anak dalam konteks keluarga, budaya, dan masyarakat. 2. Menguasai komunikasi dengan baik. 3. Menguasai kemampuan bekerja sama dengan orang tua anak, pihak pemerintah, dan masyarakat untuk kepentingan pendidikan anak. Halo, masih semangat kan? Nah, sekarang kita udah di bagian yang terakhir. Apa sih peran pendidik anak usia dini itu? Peran pendidik anak usia dini yaitu 1. Peran sebagai perencana pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dan matang. 2. Peran sebagai pelaksana pembelajaran. Peran ini meliputi peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, model perilaku, pengamat, pendamai, dan pengasuh. Yang ketiga, peran sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang penting. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk meningkatkan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Kaitannya dengan hal tersebut, maka pendidik juga berperan sebagai evaluator. Pendidik melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan anak. Sejauh mana kegiatan yang dilakukan anak-anak memenuhi kebutuhan mereka? Apakah melalui kegiatan tersebut anak akan belajar sesuatu yang diperlukan? Apakah dalam kegiatan anak mengembangkan aspek akademik, sosial, emosional, atau fisik? Informasi diperoleh dari hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, peran sebagai komunikator. Mendidik anak usia dini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dari seorang pendidik, baik persiapan program secara tertulis ataupun persiapan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peran sebagai administrator. Perannya sebagai administrator merupakan tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian yang di dalamnya sudah mencakup kegiatan yang akan dilakukan, strategi serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan anak.
Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang peran dan kualifikasi pendidik anak usia dini. Semoga kalian yang menyimak dapat bermanfaat dan semoga kalian tidak pernah puas agar rasa ingin tahu kalian terus berlanjut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.